Kan suara untuk memprotes itu sudah banyak. Ya. Dan sudah banyak bukan hanya sekedar disuarakan, tapi kan sudah ini ya, sudah disampaikan kepada KPU supaya dia berhati-hati. Ini. Jadi hakim itu bisa membentuk atau membuat hukum. Itulah nanti ya menjadi jurisprudensi. Ketika akan diadakan ulang tadi, karena kita bicara kuantitatif saja, itu selisihnya cukup jauh gitu, Mas. Kita bikin romantis sambil bermain mata. Gugatan ke MK perlu analisis, hanya di MLC tentunya. Saya ke pemenangnya dulu, Mas Agus. Tapi meskipun masih digugat, jadi senangnya itu ditahan dulu. Gimana? Ini fenomena sekarang masuk ke gugatan dan tuntutannya tidak main-main, pemilu ulang, yang tim Anies meminta pemilu ulang tanpa Gibran. Sedangkan dari tim Ganjar Mahfud menginginkan Prabowo Gibran yang didiskualifikasi. Dan kemarin sudah sidang. Gimana responnya, Pak? Baik, terima kasih. Sepanjang pengetahuan kami bahwa proses atau mekanisme yang saat ini berlangsung di MK itu adalah bagian dari sebuah proses demokrasi yang menurut kami wajar. Ya. Artinya memang channelnya untuk menyampaikan ketidakpuasan atau menyampaikan hal yang tidak dirasa kurang pas yaitu melalui mekanisme MK dibanding dengan melakukan mobilisasi massa, membangun opini-opini yang tidak baik. Saya rasa memang mekanisme yang ditempuh oleh pasangan 01 dan 03 melalui MK itu adalah hal yang menurut saya hal yang patut diapresiasi. Tetapi kemudian dengan substansi yang disampaikan yaitu dengan keinginan untuk adanya pemilu ulang, terus kemudian juga mendiskualifikasi pasangan Prabowo dan Gibran. Ini menurut saya hal yang menurut saya sulit untuk bisa dipenuhi ya. Sulit ya? Sangat sulit. Kenapa? Yang pertama, kita harus tahu bahwa saat ini sesuai dengan penetapan KPU, pasangan 02 itu dinyatakan sebagai pemenang dengan persentase hampir 58,59%. Ya. Dan itu dianalogikan hampir sekitar 95 juta pemilih. Ya. Bahkan menurut survei sendiri di dunia hari ini presiden yang terpilih elektabilitas paling tinggi itu adalah pasangan Prabowo Gibran dengan 95 juta. Ini bagaimana gitu kalau dianggap ini sebuah kecurangan yang terstruktur, sistematif dan masif, ini saya rasa hal yang kurang bijak. Nah, kemudian yang kedua yang perlu saya sampaikan bahwa substansi dari penyampaian atau gugatan yang disampaikan oleh 01 dan 02 ke MK, kalau saya cermati dari media juga dari materi yang pernah saya dapat, itu lebih banyak ke membangun narasi ya, membangun narasi, kemudian juga sifatnya asumsi. Jadi tidak pada pokok persoalan, karena kalau MK itu kan berbicara tentang sengketa hasil ya, bukan berbicara tentang kecurangan. Kalau kita berbicara kecurangan, itu mekanisme melalui Bawaslu. Dan kalau kemudian ada indikasi pelanggaran hukum, itu melalui Gakumdu. Jadi kalau kita bicara tentang kecurangan, sebenarnya sudah selesai. Kalau sudah masuk ke MK itu sudah, saya rasa ini sudah tidak bisa diganggu-gugat. Itu yang pertama yang ingin saya sampaikan. Yang kedua, saya mengutip dari apa yang disampaikan oleh Profesor Jimli Asidik ya. Bahwa lembaga-lembaga yang dianggap sebagai lembaga regulatori yang memiliki legislative making of rule ya, itu ada beberapa, diantaranya ada MK, ada MA, ada KPK, kemudian diantaranya KPU dan Bawaslu. Cuma perbedaannya, kalau yang lain ini setelah dilantik, dia bisa bikin aturan sendiri, bisa mengatur, bisa membuat aturan yang mengikat dan berlaku untuk umum. Tetapi kalau KPU dan Bawaslu, itu sudah artinya setiap aturan yang mereka buat itu harus dikonsultasikan ke DPR dan ke Presiden terlebih dahulu. Artinya proses tahapan pemilihan ini sudah selesai, sudah disepakati. Jadi jauh-jauh hari kapan mau pelaksanaan kampanye, pemilihan sampai pelantikan itu sudah disepakati di awal. Jadi kalau kemudian mau dirubah atau ada pemilihan ulang, ini hal yang tidak mungkin dan belum pernah terjadi. Ya.
Kalaupun memang mau dilaksanakan ya nanti next di pilpres berikutnya gitu loh. Nah, jadi ini yang mungkin menurut saya harus dipahami. Jadi jangan sampai kemudian euforia pilpres ini kemudian karena ya pasti ada yang terima dan yang tidak terima. Tetapi juga kita harus memberikan edukasi ya, pemahaman yang benar kepada masyarakat bahwa proses demokrasi ini sudah selesai. Tetapi kemudian apabila ada persoalan yang perlu dipertegas, yang perlu diperjelas, ya melalui mekanisme MK. Karena nanti pada saat MK kan ada yang dilakukan tuh pihak-pihak yang termohon atau yang terkait. Nah itulah kemudian diklarifikasi, kemudian dijelaskan dan dipertanggungjawabkan. Tetapi itu tidak akan pernah merubah pada hasil yang didapat pada saat proses pemilihan presiden itu sendiri. Itu juga yang ditegaskan kemarin Pak Mahfud MD supaya bahwa hasil dari hitung-hitungan angka tidak mencerminkan demokrasi segala macamnya. Dan ini saya melihat akan ada upaya penarikan, pengembalian proses ke MK lagi. Banyak anggapan yang banyak pandangan menganggap bahwa sumber utama permasalahannya adalah bermula dari MK. Dengan keluarnya aturan yang memuluskan Gibran waktu itu. Dan ini akan dikembalikan lagi ke MK. Apakah juga melihat hal seperti itu? Itu dua hal yang berbeda, Mas. Ya. Kenapa? Persoalan yang di MK yang terjadi terdahulu itu kan hanya masalah konflik of interest dari pimpinan MK dengan produk aturan MK yang dibuat. Jadi ini hal yang berbeda. Kalau kemudian Pak Mahfud MD mencoba menggabungkan ini menurut saya dua hal yang berbeda. Bahkan ya kita tahu Profesor Yusril saja ngomong bahwa paradigma pemilu diulang itu tidak ada lagi kalau di MK. Tidak ada lagi. Itu sudah absolutely gitu. Jadi bukan berarti kita jumawa, kita merasakan, tapi memang mekanisme aturannya harus dipahami. Persoalan MK yang terdahulu itu kan sudah divonis, sudah diberikan sanksi etika ya, ketua MK-nya kemudian dinonaktifkan. Tetapi kan aturannya tetap berlaku ya. Sampai hari ini. Makanya kenapa ketika proses kampanye sampai pilpres kan tidak ada persoalan. Gibran tetap dengan Prabowo tetap maju dan tidak ada protes waktu dan tidak ada protes. Baik. Gitu loh. Kenapa setelah sekarang menang baru kemudian itu tapi ya menurut saya itu hal yang manusiawi lah. Cuma memang jangan sampai hal ini kemudian menimbulkan perpecahan, ya menimbulkan ancaman persatuan terhadap stabilitas bangsa dan negara. Jadi 02 tetap yakin pemilu tidak akan diulang. Kami tetap yakin. Ya baik, Bang Surya gimana Bang Surya? Gak akan diulang nih Bang? Iya. Jadi begini Mas Agus, yang perlu kita satukan persepsi dulu ya. Bahwa pemilu benar sudah selesai dan sudah diumumkan oleh KPU sebagai penyelenggara tentang siapa yang memperoleh hasil terbanyak. Akan tetapi berdasarkan ketentuan perundang-undangan bahwa apa yang disampaikan atau diputuskan oleh KPU itu bukan secara otomatis bahwa pihak yang diumumkan yang suara terbanyak itu menjadi langsung pemenang. Karena dalam ketentuan perundang-undangan dimungkinkan para pihak terutama prinsipal untuk mengajukan gugatan hukum. Jadi sebetulnya apa yang dilakukan oleh 01 dan 03 ini adalah merupakan cara konstitusional yang dibenarkan oleh undang-undang. Itu dulu yang kita harus pahami bersama. Jadi kecuali nanti misalnya kalau ada cara lain misalnya angket itu adalah berdasarkan cara politik. Ya, ini adalah cara hukum, sementara kalau angket itu nanti berdasarkan politik ya, artinya dengan cara pandang politik. Nah, kita bicara sekarang ini soal MK. Kita tahu bahwa 01 sebetulnya, saya mungkin agak koreksi sedikit Mas Agus, bukan pemilihan ulang, tapi pemilihan suara ulang. Ya, itu poinnya. Nah, kalau dikatakan misalnya, mungkinkah akan bisa diulang? Mungkin ya. Sudah. Karena ada prakteknya tahun 2008 ketika Pilkada Jawa Timur ya waktu itu akhirnya Mahkamah Konstitusi itu memutuskan untuk pemilu Jawa Timur itu 2 kali. Waktu itu Ibu Khofifah Indar Parawansa bersama siapa namanya tuh? Emil Dardak. Bukan Emil Dardak. Khofifah itu melawan bukan. Saifullah.
Bukan Saifullah. Yang Dari Demokrat. dia dulu sekda, dari sekda lalu terus jadi gubernur 2 periode, nah, baru kali ini Ibu Khofifah menang. Ya. Jadi waktu itu akhirnya dilakukan 2 kali pemilihan ya pilkada di Jawa di di Jawa Timur. Dan saya kira MK punya pengalaman banyak untuk PSU meskipun sebahagian. Ya. Tetapi yang total waktu itu seingat saya adalah Jawa Timur. Jadi praktek untuk pemilu ulang itu ataupun PSU itu dimungkinkan. Jadi gugatan 01 itu adalah PSU, pemilihan suara ulang. Secara menyeluruh? Iya, bukan pemilihan umum. Kalau pemilihan umum itu berarti kan nanti dia memulainya sesuatu dengan yang dari awal lagi. Ya persiapannya itu, tahapan-tahapannya itu berarti sudah seperti yang itu. Jadi tidak seperti itu. Nah, yang kedua, pastilah kalau ada orang gugat pasti dituduh tidak puas. Tidak puas ya. Dan selalu dituduhkan bahwa ini soal curang atau tidak curang. Ya. Jadi sebetulnya bukan sekedar soal curangnya. Jadi memang kalau kita lihat proses, ini kan sekali lagi 01 itu melihat proses pemilu kita itu yang betul-betul digugat karena begini, konstitusi kita mendalilkan bahwa demokrasi itu di dalam sistem bernegara kita adalah menjadi satu sistem yang memang menjadi kesepakatan kita. Jadi kalau demokrasi yang kita bangun, yang kita jalankan itu tidak sebagaimana mestinya, tentu tidak mungkin perjalanan bangsa ini kita biarkan. Kalau kita lihat misalnya kenapa 98 pergerakan masyarakat, terutama kawan-kawan mahasiswa itu melakukan aksi protes terhadap rejim, itu tidak lain karena rejim melakukan penyimpangan. Nah, 01 melihat keterlibatan rejim inilah sesungguhnya yang menjadi gugatan terhadap persoalan yang diajukan ke MK. Pastilah teman-teman mengatakan MK itu tidak mengurusi hal seperti itu secara teks. Nanti mungkin Bang Fatan bisa menjelaskan ya. Tapi dalam perspektif 01 bahwa kalau misalnya keterlibatan rejim ini tidak bisa dikoreksi dan tidak bisa diinterupsi, yang dikhawatirkan bahwa sistem pemilu kita yang kita sebut demokrasi itu ke depan itu tidak akan tidak akan bisa berjalan dengan baik. Kita ini sekarang kan sedang berada, kalau bahasa Mas Anies itu, di persimpangan. Ya, demokrasi kita ini berada di persimpangan dan simpangnya itu jangan sampai beloknya itu terlalu jauh. Kalau beloknya terlalu jauh kita sulit ini mengendalikan. Ibaratnya setir itu kalau udah terpakem kali ke kiri, mau kita lempangkan itu kan tidak mudah. Maka saatnya harus diluruskan. Nggak bisa kalau misalnya tidak kita luruskan sekarang ini, yang kita khawatirkan sistem pemilu kita ke depan itu akan terus terjadi perulangan-perulangan, di mana kalau sudah terjadi perulangan-perulangan terhadap perlakuan-perlakuan yang tidak adil di dalam pemilu, terutama keterlibatan rejim, dalam hal ini adalah presiden, itu kan membahayakan demokrasi kita. Itu kan sudah jelas, kan sudah dipertontonkan kemarin itu ya, jelas dipertontonkan oleh 01 bagaimana statement Pak Jokowi, bagaimana tindakan-tindakan MK, bagaimana tindakan-tindakan yang keterlibatan bahwa alat negara dijadikan sebagai instrumen untuk memenangkan salah satu paslon. Kan itu yang membahayakan demokrasi. Karena kalau ini tidak diluruskan, tidak dikoreksi, yang kita khawatirkan bahwa ke depan demokrasi kita ini tidak bisa berjalan sebagaimana kita inginkan. Kan kita tahu bahwa kenapa, kalau misalnya kita ingat ya, pesan-pesan kebangsaan kita, misalnya kita lihat 1908 itu kan kita ingin sebagai bangsa ini menyatakan bahwa kita punya nation, kita merasa bangga bahwa kita punya bangsa. Kemudian 1928 kita menyatakan ternyata tidak cukup hanya kita menyatakan sebagai sebuah bangsa, bangsa-bangsa ini harus menyatu. Kan pesannya seperti itu 1928 itu. Nah, pada 1945 kita itu menyatakan diri sebagai sebuah negara.
bahwa kita ini adalah negara yang berdaulat dan merdeka. Kan itu yang kita inginkan. Dan 98 itu kita koreksi. Kenapa? Ternyata dalam bernegara tadi itu, rejim itu tidak memberikan keleluasan kepada masyarakat dalam berdemokrasi. Kan kekurangan di 98 itu karena aspirasi masyarakat tidak bisa dipenuhi. Aspirasi warga untuk menyampaikan pendapatnya tidak bisa tidak dibenarkan oleh rejim. Rejim akan melakukan tindakan ya dengan cara-cara tindakan kekerasan, ya dengan cara-cara yang bagaimana menutup semua cara-cara untuk berdemokrasi. Nah, 2024 ini kan ternyata ada satu perjalanan yang mau bukan lagi hanya sekedar dibelokkan, tapi mau dikhianati ini yang reformasi ini. Kan itu yang mau kita luruskan dan itu yang kita tidak inginkan. Nah, oleh karena itu, apakah nanti Mahkamah Konstitusi ya tidak berani misalnya atau tidak mau atau merasa dia hanya melihat secara legalistik formal terhadap aturan-aturan hukum acara di MK, maka menurut saya ya berarti sebetulnya MK dalam hal ini untuk soal menyelesaikan soal PHPU saya kira tak perlulah kalau hanya sekedar hanya hasil gitu loh. Kalau hanya sekedar hasil kewenangan dia itu hanya PHPU-nya saja yang bisa menjadi kewenangan dia, itu nggak perlulah ada MK untuk menyelesaikan persoalan Pilpres. Ya ngapain? Kalau cuma soal itu kita ya sudah nggak perlu. Gitu. Tapi kan kita ingin bagaimana? Ini namanya Mahkamah Konstitusi, the guardian ini benteng terakhir daripada keadilan. Ini kan sesuatu yang tidak sembarangan. Tapi yang jadi persoalan Bang, kalau yang dipermasalahkan adalah pencalonan Gibran waktu itu dan 01 mempersoalkan itu, meminta diskualifikasi Gibran. Kenapa tidak dilakukan protes sejak awal? Artinya debat tetap ikut, pemilu tetap ikut. Kenapa itu dijalankan? Sebetulnya kan suara untuk memprotes itu sudah banyak, dan sudah banyak. Bukan hanya sekedar disuarakan, tapi kan sudah disampaikan kepada KPU supaya dia berhati-hati, terutama pada saat misalnya mereka tidak ada konsultasi misalnya ke DPR. Itu kan salah satu sebetulnya kenapa harus ini kan kita sudah umumkan ini loh pengumuman syarat-syarat presiden. Tiba-tiba di ujung di injury time ada orang tiba-tiba di free kick gitu loh. Oh ada yang belum masuk katanya. Lah ini kan gak bisa aturan-aturan seperti itu. Ya kalau mau dia mungkin digunakan jangan yang sekarang ini, kemungkinan seperti itu. Kan itu sudah sebetulnya sudah disampaikan ke KPU. Ya, bahkan KPU itu sendiri sudah dinyatakan pelanggaran berat etik. Ya. Di MK sendiri sudah memutuskan bahwa itu terjadi pelanggaran etik berat kan. Jadi dan KPU sendiri juga sudah dilaporkan ke DKPP juga diputuskan bahwa dia melakukan pelanggaran etik berat juga. Nah itu sebetulnya kan sudah jelas gitu loh. Tapi ini kan diteruskan. Dan ya ketua KPU sendiri sudah sampai 4 kali itu divonis melalui DKPP. Tapi ya tetap saja anteng aja berjalan. Jadi kredibilitas dari penyelenggaraan pemilu ini yang dimaksudkan bahwa tidak fair. Mereka tidak melakukan penyelenggaraan secara jujur dan adil. Kan itu yang dilihat oleh 01. Ya, saya ke Dobi. Gimana Dok? Siap. Pandangan dari praktisi hukum. Iya. Jadi sebelum masuk ke dalam substansi pembicaraan kita, mungkin terlalu menjengkali kalau saya mengomentari guru-guru yang berdebat di sana itu kan. Terutama kepada bapak-bapak sekalian yang di sini, bapak ibu sekalian. Tapi kalau misalnya untuk menjawab pertanyaan dari tema ini, mungkinkah pemilu itu diulang atau tadi dikoreksi pemungutan suara ulang? Mungkin. Ya. Karena gak ada yang gak mungkin di dunia ini kan. Nah jadi setelah saya membaca permohonan dari 01 maupun 03, ya, inti dari permohonan tersebut lebih menitik beratkan pada masuknya Gibran, ditetapkannya Gibran ini pada saat peraturan KPU itu belum diubah. Ya, karena memang merujuk pada putusan
putusan MK sebelumnya yang mana memang pernah mendiskualifikasi pasangan calon. Itu ada juga dikutip di beberapa permohonan. Namun memang syarat-syarat yang dikabulkan oleh putusan MK pada saat itu memang terkait dengan syarat-syarat formil dari suatu calon gitu. Kayak di pemilihan di suatu daerah itu ada yang dikutip karena dia dulu bekas terpidana korupsi belum 5 tahun, sehingga pada saat dia mencalonkan itu dia tidak memenuhi syarat. Nah, kalau kita melihat statusnya Gibran Rakabuming Raka, ya, apabila kita melihat bahwa kalau menurut hemat saya putusan MK yang memberikan syarat bagi Gibran untuk dapat melenggang sebagai wakil presiden tanpa perlu dirubah, KPU bisa saja karena itu udah jadi ius constitutum gitu. Jadi tanpa perlu ada mekanisme perubahan, ya itu udah jadi hukum yang berlaku. Sehingga tanpa perlu peraturan perundang-undangan itu dirubah, ya KPU bisa saja menerima itu. Gitu. Nah, jadi kalau melihat dari materi permohonan itu, apabila untuk diminta didiskualifikasi karena mereka mengutip putusan MK yang sebelum-sebelumnya itu, saya rasa untuk mendiskualifikasi sangat-sangat berat. Berat ya untuk itu. Sangat berat. Alasan selanjutnya adalah apabila itu dilakukan pemungutan suara ulang, itu mungkin bisa terjadi. Tapi setelah membaca beberapa permohonan 01 dan 03, saya belum melihat secara konkret bahwa ada pelanggaran atau selisih perhitungan di TPS tertentu. Yang mana, TPS yang mana, menunjuk TPS yang mana, yang ada pelanggaran pemilu secara TSM tadi. Sehingga kalau diulang secara seluruhnya, ya, itu kabur jadinya. Makanya beberapa kali memang dari tim pembela dari Prabowo Gibran sangat menekankan di situ. Secara formil dan material sangat-sangat jauh dari ekspektasi beberapa pandangan praktisi hukum. Jadi kalau menurut saya tanpa menjengkali ataupun menggurui, memang apabila kita menyimpulkan apakah mungkin didiskualifikasi, saya rasa tidak. Apa mungkin dilakukan pemungutan suara ulang? Mungkin. Tapi bagaimana nanti pembuktian? Karena ini masih tahap permohonan jawaban. Mungkin untuk sementara itu. Mungkin. Ya, berarti peluang untuk pemungutan suara ulang itu mungkin. Tapi persoalannya kan apa yang bisa menyebabkan sehingga itu bisa diulang? Artinya suatu case apa kan gitu? Ya. Apa pandangannya? Iya, jadi tadi balik lagi terkait dengan syarat. Jadi beberapa permohonan ini memang sama-sama mengutip putusan MK yang ada mendiskualifikasi calon. Ya. Ya, ada juga yang melakukan pemungutan suara ulang. Ya. Ya. Nah, kalau kita melihat pemungutan suara ulang itu pun diakibatkan karena calon tersebut tidak memenuhi syarat. Nah, tim dari 01 dan 03 itu mengedepankan seperti yang saya sampaikan tadi sebelumnya, Gibran Rakabuming Raka tidak memenuhi syarat karena PKPU pada saat dia didaftarkan itu belum dirubah. Menurut hemat saya, tanpa harus itu pun dirubah, Gibran tetap bisa untuk mendaftarkan. Karena apa yang diputus oleh MK tanpa harus dilakukan legislative review oleh si pembentuk undang-undang, itu bisa berlaku. Ya, karena artinya itu kalau pengen desakan membatalkan Gibran, artinya sama saja meminta MK untuk menarik keputusan waktu itu. Nah, karena kalau saya tidak keliru, MK pernah memberikan putusan karena ada yang mengajukan permohonan lagi karena habis putusan MK itu, ya, mengajukan bahwa untuk mengembalikan syarat itu kepada sebelumnya, tapi itu ditolak. Nah, itulah yang membuat saya akhirnya berpikir bahwa apabila itu disandingkan dengan yang sekarang,
itu tidak mungkin. Tidak mungkin ya? Iya. Baik, Pak Fatan gimana Pak Fatan? Ini pandangan-pandangan hukum dulu nih. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Kalau saya nanti ada keliru, malumlah kan umur 22 ya. Jadi tolong dibetulkan gitu. Biasanya pengalamannya lebih banyak. Gini ya, kalau diminta pandangan hukum dari saya kan backgroundnya ini kan advokat ya. Ya. Nah, meski belakangan ini juga berkecimpung dengan mengajar atau dosen gitu ya. Paling tidak ya update-updateannya pengetahuan yang berkembang ya adalah sama kita ketahui. Kan begitu ya Bang Surya? Iya Pak Agus ya? Oke, ya dan rekan lain. Jadi gini, kalau masalah kemungkinan tadi, ya mungkin. Kenapa? Mungkin, ya? Karena hukum itu kan berkembang. Ya. Pola pikir dan yang didasari apa yang akan dipertimbangkan oleh hakim yang ada di MK. Kan gitu ya, kalau nggak salah sebenarnya kan 9 itu ya. Tapi kan Paman Usman kan ditiadakan dalam hal ini ya. Enggak, ini maaf ya. Ya kan orang bahasa umumnya kan paman gitu. Jadi kan tinggal 8 suara gitu ya. Setidaknya jadi 8 hakim MK itu kan punya pertimbangan yang berbeda nantinya. Nah, kalau tadi kita katakan teori kemungkinan itu udah mungkin, berarti kan ada pijakannya di situ ya. Iya. Nah, nanti kita lihat ini. Saya lebih suka daripada teknisnya yang kita bahas karena kebetulan saya pernah jadi hakim tipikor juga. Jadi bagaimana membuat sebuah putusan, apa yang harus masuk dan apa yang harus wajib dibuat di situ supaya ada putusannya itu berkualitas, paling tidak ya unsur hukum dan keadilannya masuk di situ kan gitu ya. Nah, jadi nanti hakim MK itu setidaknya kan kalau berdasarkan pertimbangannya itu nanti yang dia timbang itu pertama bahwa berwenangkah dia atau tidak. Katakanlah oke lah, is oke berwenang. Nah, berwenang dia sebagai hakimnya kan gitu ya. Oke. Kemudian yang lain lagi ada apakah masalahnya itu dia juga berwenang mengadilinya. Karena ada juga lembaga lain yang mungkin berwenang terhadap masalah yang mana kan gitu. Nah, kalau kita baca lagi kewenangan materi yang bisa diadili oleh MK itu salah satunya kan selisih ya. Ya. PHPU-nya. Nah, adanya PHPU-nya itu tentu kan dituangkan dalam satu putusan ya. Putusan. Nah, putusan itu kan dia kan ada formilnya ya. Nah, itu kan produk hukum gitu. Nah, di dalam produk hukum itulah nanti satu, apa benar telah terjadi berbeda suara gitu ya. Artinya secara melanggar hukum gitu ya. Katakanlah umpamanya begini. Di tingkat TPS 3, tahu-tahu muncul di tingkat KPPS dan pada akhirnya di KPU kan berubah kan gitu. Nah, itu salah satu ya, salah satu. Nah, seperti yang Adinda bilang tadi itu ya harus ditunjukkan di TPS mana kan gitu ya. Benar nggak seperti itu? Terus kalau ada dua kubu itu atau 3 kubu itu bersengketa terhadap C1 planonya kan, kalau perlu kita periksa C1 plano yang mana, ada asli tapi palsu mungkin gitu, yang mana yang dipakai gitu, apakah yang dipublish oleh TPS, apakah angka yang di dalam itu, kan harus jelas itu. Jadi hakim itu dia itu harus konkret, tidak bisa asumsi-asumsi atau ini pendapat itu pendapat ahli ambil sana sini, oh udah masif, oh udah TSM, nggak begitu. Dia harus runut dia harus runut. Kalau dikatakan ada sengketa suara, kita buktiin di mana yang berbeda, TPS mana yang berbeda. Nah, harus cukup jelas itu. Nah,
Kalaupun mau diulang, ya di TPS itu diulang. Atau katakanlah TPS-nya banyak, ya berarti di lingkungan yang banyak itu saja. Artinya sporadis ya gitu ya. Nah itu satu. Itu masalah sengketa hasil suara, dalam hal ini angka-angka. Nah kalau dikatakan lagi digelembungkan, siapa yang menggelembungkannya? Nah, terus kong kali kong dengan siapa gitu. Karena kan ada pasal-pasal turut serta segala macam. Ya kalau memang menggelembungkan, diuji lagi. Diuji pakai apa? Pakai hukum yang ada. Apakah menggelembungkan itu sebuah perbuatan pidana? Kalau perbuatan pidana, apakah iya MK bisa mengadilinya juga? Atau lembaga lain gitu. Jadi hakim MK itu nanti melihat apa isi atau materi yang 01, apa isi materi yang 03 kan gitu. Jadi harus dipilah satu demi satu, dibuktikan. Jadi pasangan 01 atau pasangan 03, bahkan pasangan 02 itu juga punya hak kan, punya kewajiban juga untuk menjawab. Nah jadi tiga pendapat mereka ini di hadapan majelis itulah pemeriksaan persidangannya itu dibuktikanlah di situ. Nah, supaya apa? Supaya terang dan jelas. Supaya apa? Supaya nanti putusannya itu ada kemanfaatannya, ada keadilan di situ, dan ada hukumnya gitu. Konkret pasti gitu. Nah, itu tadi saya paparkan kan masalah sesi suara. Nah, tadi kan masalah sebuah produk hukumnya itu ya, sebuah keputusan. Nah, keputusannya itu apa memang bisa juga memberikan satu isi yang di luar dari sengketa angka-angka? Ya. Kan itu ya. Nah, kalau memang dibolehkan, lalu apa dasarnya kan gitu? Kalau masalah apa yang diajukan oleh si pemohon, ya kan, atau apa yang dibantah oleh termohon atau terkait, ya begitu ya, boleh-boleh saja. Semua bisa masukkan alasan apapun ya, tapi jangan jadi tong sampah dibuat kan gitu ya. Kan harus berkualitas ya, ada landasan hukumnya. Nah, hakim kan tidak bisa menolak apa yang diajukan kepadanya. Itu udah jelas, itu ada prinsip seperti itu. Tetapi dia nanti akan menentukan yang mana kewenangan dia, yang mana nanti yang tidak akan disingkirkan, itu pasti begitu. Nah, saya tetap kepada teknisnya aja. Nah, adapun alasan-alasan lain yang dari kubu 1 atau ya, dan juga yang kubu yang 03 gitu ya. Nah, apa alasan lainnya? Katakanlah umpamanya ini suara jadi seperti ini, masif TSM ini karena apa? Ada penyalahgunaan kekuasaan. Siapa yang menyalahgunakan? Siapa orang ya kan gitu. Kalau kita dengar itu kan presiden ikut cawe-cawe, begitu deh bahasa kerennya. Nah, nanti hakimnya akan menguji itu apa dibenarkan gitu kan. Lalu mengujinya hakim MK itu tentang seseorang melakukan cawe-cawe guna kepentingan salah satu paslon, apakah itu kewenangan MK juga? Jadi hakim MK itu harus betul-betul dia mempertimbangkan, jangan sampai dia menimbang yang bukan kewenangannya. Nah, kalau kemarin ada kita dengar juga Pak Mahfud ya menjelaskan, dia mengutip dari salah satu pendapat dari Yusril ya. Kan dia bilang bahwa kalau hanya untuk sebagai kalkulator saja itu pandangan lama katanya. Ya kan gitu, ada itu saya dengar. Nah, betul. Jadi ya harus lagi di luar dari situ kan gitu. Nah, kalau nanti Pak Yusrilnya dia kan dari kubu 02 ini, ya jangan sampai nanti
pendapatnya itu atau senjatanya itu digunakannya untuk sebaliknya gitu. Jadi senjata makan tuan gitu ya. Tapi saya rasa tidaklah, jangan digunakan lah. Apa yang udah kita lontarkan jangan kita jilat lagi kan gitu kan. Kasihan dia kan seorang praktisi juga, ahli hukum itu terkenal tuh. Segan kita lihatnya. Bisa belajar dari situ. Nah, apakah nanti majelisnya itu juga bisa mengadili yang hal itu? Atau katakanlah nanti mencederai hati masyarakat kan gitu ya. Kalau saya dulu di putusan saya ada juga itu mencederai hati masyarakat. Jadi ukurannya apa gitu? Itu dia. Ini yang mau saya jelaskan. Nah, berarti lebih maju kayaknya. Senang saya gitu. Berarti hidup suasana ya. Berarti udah bisa menjangkau apa yang saya akan jelaskan. Jadi begini. Saya bukan menggurui ya, enggak. Setahu saya kan dari awal saya minta diluruskan kalau salah. Jadi nanti disitulah majelis MK itu akan melakukan tolak ukurnya apa. Kalaulah mereka mau mempertimbangkan juga bahwa mencederai hati masyarakat kan gitu ya. Padahal tadi dikatakan sampai 90 juta lebih kan. 58%, artinya kan lebih banyak yang memilih itu. Iya. Artinya yang dicederai lebih sedikit. Iya, katakanlah yang tercedera gitu kan 50 jutaan gitu lah ya. Nah, tetapi kan kita tidak berdasarkan juta-jutaannya. Oh, tidak. One man, one vote kan gitu. Ya. Serta undang-undang HAM juga setiap yang bernyawa, tapi manusia. Kalau HAM untuk hewan juga ada. Jadi maksud saya nggak usahlah kita bicara sana besar sini, enggak. Hukum itu tak begitu. Hukum itu keadilan, dilandasi oleh hukum dan keadilan, gitu-gitu aja itu kan gitu. Nah, supaya tidak juga akan terpuaskan, tidak, paling tidak merasakan keadilan dalam sebuah keputusan, ada kepastian kan, kita ada kemanfaatan. Nah, kembali yang ke topik tadi, jadi mencederai hati masyarakat itu kira-kira unsurnya itu apa gitu kan? Apakah mencederai hati masyarakat itu tentang ada masif segala macam itu? Artinya kalaulah dalilnya itu mengatakan kalau ini tidak disebar, ya terserah lah sebar apa ya, yang jelas kan yang tidak mematikan kan, artinya bisa menghidupkan, bisa merubah pikiran kan gitu ya, kasih apa ya, beras lah atau apa. Walaupun pemberiannya itu sah. Kenapa? Itu kan bukan beras haram kan gitu. Dalam anggarannya juga ada kan bansos. Cuman sayangnya ibu apa itu yang perempuan itu dia bilang, oh gak segitu kata dia kan, sama saya ada namanya siapa gitu ya. Nah, apakah itu yang dianggap mencederai? Dan apakah ada unsur mencederai itu juga ikut diperiksa, menjadikan wewenang dari hakim MK itu, kalau dari sisi mencederai hati masyarakatnya. Nah, kemudian lagi begini, kalau ada orang lain, katakanlah presiden yang turut campur kayak gitu, apakah akibatnya itu juga bisa diperiksa terhadap hasilnya menjadi 90 jutaan ini kan gitu ya. Apakah sejauh itu kewenangan majelis untuk memeriksa dan memutusnya? Nah, kita kan nggak tahu ini. Kenapa? Ini hal baru. Nah, lalu kalau kita kaitkan lagi dengan hakim itu tidak seperti jalannya kuda kan ditutup. Ya, artinya apa? Undang-undangnya begini, kalkulator gitu kan ya, mesin kalkulator aja nyekelian. Umpamanya kayak gitu. Udah jadi mesin kalkulator di luar dari sengketa angka, ya udah pergi sana kan gitu. Tapi peluang untuk menangani ada. Nah, kira-kira itu dia. Jadi kalau menurut saya, kalau memang majelisnya MK ini pemikirannya cukup ini ya, cukup mempertimbangkan untuk demi kemaslahatan bangsa, anak bangsa kan gitu ya. Jadi dia harus bisa juga membentuk hukum. Itu hakim tahu saya jauh lah, 3 pengacara aja kadang bisa pendapatnya bisa lebih Pak. Apalagi ahli politik Pak trik-trik politik jutaan Pak bisa terbit di situ. Jadi sesuai bidangnya. Nah, jadi hakim itu juga gitu Pak. Dia diberi juga kewenangan untuk menghasilkan sebuah keputusan yang bermanfaat. Apakah saat ini atau akan datang.
Jadi tidak menunggu, maaf katanya menunggu DPR atau pemerintah mengusul lalu ketok palu jadilah undang-undang, nggak begitu. Tapi keyakinan Pak Fatan Iya. berpeluang nggak? Nah gini, kalau berpeluang itu, iya. Kalau pikiran kita itu jernih, artinya berpikirnya itu tidak ada ditunggangi oleh kepentingan politik. Meskipun saya nggak akan menuduh oleh majelis hakim MK itu udah ditunggangi atau tidak. Saya nggak kesana Pak. Sebab tunggang menunggang ini ya setahu saya di pacuan kuda. Nggak, biar jangan apa kali stres kayak gini. Jadi hakim itu bisa membentuk atau membuat hukum. Itulah nanti ya menjadi jurisprudensi. Oh, baik. Ya. Supaya nampak ini. Ya. Itu. Ya kalau disuruh berhenti saya berhenti. Jadi kuncinya adalah mungkin ya. itu jelas kemungkinan. Adakah akan lahir ada hukum yang baru? baru? Ya. Ada bisa. Tetapi kalau sudah kena tunggangi segala macam, akhirnya saya jadi dukun ini mereka-reka gitu. Tapi kalau Bapak tanya gitu ya bisa saya jawab sekarang juga Pak. Ya. Oh Pak, harus saya jawab. Kita ada jawab nanti. Sekarang Mbak Lina. Terima kasih. Gimana Mbak Lina? Terminologi dari Mbak Lina gimana? Semuanya hukum ya, nggak apa-apa lah, saya kasih pandangan fisip deh. Tapi begini Mas Agus dan Bapak-Bapak sekalian, kalau bicara sistem politik kan, keluar dikit deh dari yang MK itu ya. Tapi kalau dalam koridor sistem politik, kita kan ada kenal dua ya. Ada satu suprastruktur, satu lagi ada infrastruktur. Nah kalau suprastruktur kan sebenarnya sudah selesai ya di Tres Politika. Udah ada fungsinya masing-masing, legislatif, eksekutif, yudikatif. Nah kemudian yang tidak banyak dibahas itu sebenarnya infrastrukturnya. Padahal itu adalah komponen mendasar ketika pesta demokrasi diadakan atau ketika demokrasi ini dipilih menjadi sistem yang paling ideal di satu negara gitu ya. Siapa aja dia ya, partai politik tentunya, terus kemudian ada kelompok kepentingan, ada kelompok penekan, kemudian ada media seperti hari ini, baik itu media baru maupun media lama. Tapi yang saya lihat pada sesuai tema hari ini begitu, jangan langsung tanya saya mungkin atau tidak begitu ya, tapi saya lebih pada melihatnya hari ini dinamikanya ya berjalan dengan koridornya begitu. Beda ketika kita misalnya bicara hak angket. Tapi kalau pada posisi MK sekarang sudah betul jalurnya memang seperti itu. Artinya ada sengketa kemudian diajukan ke Mahkamah Konstitusi. Nah, kalaupun terkait dengan isian, uraian atau yang diajukan pihak yang merasa tidak puas begitu ya. Karena kan dalam politik itu kontestasi itu kan bagian dari seleksi juga gitu. Tinggal bagaimana nanti ketika sudah kontestasi, ada seleksi lagi begitu. Seleksi dalam artian ketika step-stepnya dijalani dengan sudah semaksimal mungkin, nah dengan legowo lah kemudian menerima hasilnya tadi. Bahwa kemudian ada saya mengutip misalnya beberapa pernyataan begitu ya dari yang terlibat dalam semua kegiatan ini menyatakan bahwa yang paling dirugikan adalah masyarakat. Nah kadang-kadang menurut saya itu harus dirubah sedikit begitu. Masyarakat yang mana yang kemudian real dirugikan. Padahal hari ini kalau kita lihat kontestasinya itu lebih pada elit sebenarnya. Elit seperti tadi juga kata senior menyatakan bahwa masyarakat mana yang tidak kemudian terpuaskan gitu. Karena hampir 2 hari ini saya juga lihat bagaimana proses itu berjalan. Saya lihat banyak data yang kemudian tidak bisa ditampilkan gitu. Saya nggak usah bicara hukum deh gitu, karena dari pandangan akademisi gitu, kalau singkat saja kita ujian skripsi itu harus ada kemudian data yang ditampilkan berupa angka, berupa tabel, berupa bukti lah, bukti real begitu, bukan katanya. Gitu sih kalau dari pandangan akademisi. Sepertinya kemarin memang baru permulaan. Iya, karena tanggal 27 kan baru permulaan. Ini aja kalau nggak salah hari ini. Memang. Tapi kan ada spill-spillnya sebelumnya kan Mas. Okay. Ya, spill-spillnya. Giring opininya dulu kan, baru kemudian top. Gitu. Ya, karena tadi tidak mau menjawab apakah bisa diulang. Makanya sekarang saya tanya, apakah kemungkinan itu bisa? Kalau pandangan saya sejauh ini ya itu agak sulit. Agak sulit ya? Ada beberapa alasannya Mas Agus. Beberapa alasannya tadi ya sampai 2 hari ini karena kan baru mulai ya. Itu belum melihat data satu. Karena biasanya kan kita lihat data. Kalau dari sisi fenomena, aturan misalnya, apa yang bisa menyebabkan suatu pemilihan, kalau presiden memang belum pernah ya kan? Belum pernah pemilihan presiden. Dari tahun 2004 belum pernah dilakukan. Belum pernah sama sekali. Apa kira-kira yang bisa menyebabkan itu bisa dilakukan pemilihan suara ulang?
ketika bisa dibuktikan bahwa itu TSM, Mas. Kalau hari ini, kalau secara terstruktur, kemudian secara sistem, itu tidak bisa dibuktikan. Ya. Bahwa itu masif, menurut saya memang iya. Masif terjadi di mana-mana. Kita bicara misalnya money politik, bicara apalagi ada campur tangan dari pemerintah dan seterusnya begitu. Itu ada dan kita lihat hari ini. Tapi kemudian kalau masuk dua kategori yang tadi, lagi-lagi tidak bisa dibuktikan, Mas. Dan itu agak sulit begitu. Sehingga bacaan saya adalah ketika akan diadakan ulang tadi, karena kita bicara kuantitatif saja, itu selisihnya cukup jauh gitu, Mas. Cukup jauh selisihnya. Jadi agak sulit ketika itu ditanya mungkin ulang atau tidak. Tapi bahwa mekanisme ini berjalan sesuai rule yang ideal pada sistem pemilihan umum seperti ini, iya. Gitu. Ya, pandangan mengenai diskualifikasi Gibran sama Prabowo seperti apa? Itu saya pikir seperti terminologi main bola ya, Mas. Kan sudah boleh dia main ke lapangan begitu, peliut panjangnya sudah ditiup, sudah main orang itu tiba-tiba ditarik lagi gitu. Ada yang nggak boleh main kan jadi rasanya tuh kayak gedek gitu. Nah tapi bahwa itu lumrah saja terjadi, cuman kalau bahasa diskualifikasi karena kan ajuan dari 01 dan 03 itu agak sedikit berbeda ya. Berbeda dikit, kalau yang satu maunya diganti deh wakilnya, siapapun wakilnya boleh, yang penting 02 si calon presidennya tetap boleh gitu. Tapi yang 03 kan minta didiskualifikasi. Jadi yang boleh bertanding hanya 01 dan 03. Nah, ini sepertinya bagi kami peneliti itu agak membingungkan begitu. Kalaupun dikatakan nilainya terlalu jauh, angkanya terlalu jauh. Selama ini juga kita kan berangkatnya dari hasil survei. Ada sempat berpikir begini enggak? Sama seperti waktu pengajuan gugatan di soal usia cawapres. Ada beberapa gugatan itu. Yang pertama adalah misalnya kepala daerah boleh. Terus ada beberapa gugatan lagi yang mirip-mirip. Artinya yang sudah berpengalaman itu kan. Akhirnya yang disetujui kan yang seperti itu. Nah, apakah ada sempat terpikir bahwa gugatan di nomor 1 dan nomor 3 itu sengaja menjaring? Yang satu itu dibatalkan cawapresnya, yang satu dibatalkan nomor 2-nya. Nah, kira-kira nanti hakim berpandangan, oh ternyata yang bisa memenuhi unsur yang salah satu dari ini. Apakah seperti itu? Ya saya pikir itu ranahnya sudah intrik ya, Mas. Ya. Sementara ini kan ranahnya masih administratif gitu ya. Saya pikir hakim MK juga bukan hakim yang ujuk-ujuk hadir begitu. Yang 8 orang kan punya kompetensinya masing-masing. Tapi bahwa keputusan MK, kemudian lembaga tadi yang suprastruktur itu kan dia betul-betul fix, melahirkan undang-undang, aturan juga boleh begitu. Tapi berbeda dengan KPU dan Bawaslu. Jangan lupa KPU dan Bawaslu ini ketika membuat peraturan, dia harus duduk manis dengan pemerintah dan dengan legislatif. Artinya ketika tadi terminologi main bola, ini sudah ditentukan syaratnya siapa saja. Berapa dia, kemudian tingginya berapa, aturannya berapa. Ketika boleh dia main bola, ketika sudah menang yang bersangkutan, terus kemudian disemprit, ini kan agak sedikit bagaimana begitu. Nggak asik gitu ya? Ya intrik jadinya nanti. Gimana Bang Surya? Intrik kata Bang Surya? Nah, saya kira tadi apa yang disampaikan oleh Pak Patan tadi kan jelas ya. Ada poinnya yang hampir mirip dengan Bang Surya tadi. Iya, bukan hanya sekedar mirip, tapi beliau itu ingin menyatakan bahwa hakim itu dia dengan ijtihadnya, dengan kemampuan dia sebagai yang diberikan otoritas, dia punya hak kewenangan untuk membentuk. Nah, jadi memang 01 ini nggak bicara soal teknis angka-angka, kan sudah sejak awal kan. Betul. Itu bukan ranah. Kalau di sana ceritanya selesai, kita pun nggak usah bahas ini panjang-panjang, udah selesai itu kalau udah cerita itu. Nah, tapi kita kan yang kita ingin lihat ini adalah bahwa pemilu kita ini, kontestasi kita yang dilaksanakan ini adalah sebuah pertunjukan, di mana pertunjukannya itu istilahnya kalau ibaratnya kita buat ada satu aturan main, pertunjukannya itu tidak sama sekali tidak asik gitu loh. Karena ada satu pemihakan, ada satu cara untuk bagaimana bahwa paslon yang salah satu paslon itu memang harus menang dan memang sudah menang gitu loh. Maka 01 itu 1 bulan sebelum pemilu sudah siapkan gugatan. Karena sudah tahu bahwa memang bakal menang. Nah, inilah yang mau kita bongkar. Kok bisa begitu? Kenapa sistem itu bisa seperti itu dilakukan dalam sistem demokrasi gitu. Dari 01 yakin hakim MK akan menggunakan itu? Ya, saya pikir kita sebagai
punya keyakinan memang. Karena ini kan kita ingin the guardian of constitutional gitu ya Bang Patan ya bahasanya ya. Penjaga gawang konstitusi ini memang harus betul-betul bisa menunjukkan bahwa dia itu bukan sekedar mahkamah kalkulator. Tadi kan seperti itu. Ya. Nah, kita mau memang bahwa apa yang ini sebetulnya bukan kepentingan 0103. Ini bukan soal kalah menang, Mas Agus. Ya. Jadi gugatan ini bukan soal kalah menang, tapi ini kita ingin menjaga demokrasi. Jangan sampai demokrasi kita ini yang sudah kita perjuangkan 98 itu ternyata hanya karena kepentingan keluarga, akhirnya ini kita belokkan terlalu jauh. Masa kita korbankan bangsa yang besar ini dengan kita 280 juta hanya satu keluarga kita dikorbankan bangsa, kan nggak mungkin seperti baik. itu. Gimana Mas Agus? Dia coba dipotongnya. Luar biasa nih, semakin menarik. Iya, iya. Jadi kalau kita ngelihat dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, khususnya pasal 372 tentang aturan pelaksanaan pemungutan suara ulang ya. Itu kan ada beberapa kriteria ya yang memungkinkan untuk terjadinya pemungutan suara ulang. Di antaranya adalah kejadian hal yang luar biasa. Dan kemudian juga TSM. Kalau TSM tadi sudah dijelaskan oleh Bu Lina. Nah, kejadian luar biasa yang menurut saya sampai hari ini belum kita dapatkan potretnya. Itu kenapa? Karena kalau kita bicara kecurangan, ya, saya rasa proses mekanisme pemilihan khususnya Pilpres dan Pileg ini sudah terlaksana dengan baik dan bahkan mungkin kalau menurut kacamata kami sebagai orang politik ini lebih baik dibandingkan dari pemilu sebelumnya di tahun ini. Lebih smooth sebetulnya. Nah, terus kemudian kalau bicara tentang kecurangan, di setiap TPS itu ada saksi dari masing-masing paslon. Juga ada Bawaslu di situ. Dari tingkat TPS, PPK sampai KPU. Artinya kalau kemudian terdeteksi adanya kecurangan, saya rasa di awal sudah tahu gitu. Tapi arah dari kemarin itu memang dari gugatan 01 dan 03 itu soal pada prosesnya keterlibatan dugaan keterlibatan pemerintah dan segala macamnya. Dan itu, nah kira-kira menyambung tadi dari kubu 02 sempat berpikir misalnya nanti hakim itu ternyata menggunakan kewenangan untuk membentuk produk hukum baru seperti yang disampaikan oleh Bang Patan tadi. Artinya begini, kalau kita bicara tentang mekanisme hukum, ya tadi sudah disampaikan bahwa dalam mekanisme hukum itu apa yang nggak mungkin, ya, itu kan karena berkembang ilmunya kan. Tetapi yang harus kita ingat juga, kalau toh memang apa seperti yang diharapkan oleh 01 dan 02 misalnya terbukti, kemudian terjadi PSU. Dan kemudian pemenangnya tetap 02. Ya 01 dan 03. Tetap PSU. Kemudian pemenangnya 02. Apa kemudian mau diulang lagi? Sampai kapan? Ini kan persoalan gitu loh. Jadi kalau saya ini bukan persoalan kecurangan, bukan persoalan ini dan itu. Tetapi ini kan masalah ketidakpuasan kepada pemerintah. Khususnya dalam hal ini kepada presiden yang sebagai pihak terkait. Kalau kita lihat materi yang disampaikan di dalam MK dari 03 dan 01, itu kan tidak ada sama sekali menyinggung tentang KPU atau Bawaslu. Lebih banyak semuanya kepada Pak Presiden dan Gibran Rakabuming Raka. Ini kan persoalan. Jadi kalau disampaikan tadi tentang masalah keterlibatan cawe-cawe ini dan itu, terus kemudian juga menyakiti hati masyarakat, saya rasa kita harus ingat bahwa hari ini acceptance level yang diterima atau yang didapatkan oleh Presiden Jokowi saat ini 85% kok. Jadi kalau kita bicara masyarakat mana yang mewakili sebenarnya, gitu. Makanya kenapa hasil akhir pada saat Pilpres kemarin 02 itu hampir 58,59%. Itu kan membuktikan bahwa sebetulnya masyarakat menginginkan sosok figur Prabowo dan Gibran sebagai penerus dari Presiden Jokowi sesuai dengan semangat kita itu keberlanjutan gitu. Ya. Dan itu saya rasa pilihan masyarakat Indonesia saat ini.